Saya mau tanya, Pak Hakim, tolong dijawab besok hari Selasa ini. Selain COVID-19, apa alasannya Gus Dur tidak bisa dihadirkan? Saya mau tahu. Semua publik dan yang satu resonansi dengan Gus Dur mau tahu apa penyebab dan alasannya selain COVID-19 Gus Dur tidak bisa dihadirkan. Saya minta tolong kepada kuasa hukum dan lawyernya Gus Dur, Pak, tolong tanyakan kepada Pak Hakim apa penyebab Gus Dur tidak bisa dihadirkan di ruang sidang selain COVID-19 ini yang menjadi acuan untuk Gus Dur tidak dihadirkannya di ruang sidang. Apa selain COVID ini alasannya? Tolong dijawab Pak Hakim ya. Tidak pernah wawas di dalam hatinya dan tidak pernah sedih hatinya. Antum walinya Allah semua ini. Ini umat Islam. Berdiri semua, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah. Jumpa lagi di channel Lutfinfo. Jadi kali ini kita akan mengabarkan menjelang persidangannya Gus Nur yang ke-10, tepatnya hari Selasa besok. Kita lihat, kita pahami dengan akal sehat saja. Sidang Gus Nur yang kemarin yang ke-9, seminggu yang lalu, itu agendanya pemeriksaan terdakwa. Tapi kenapa terdakwa tidak dihadirkan? Dan di situ sudah ada lawyer dan kuasa hukum dari Gus Nur. Jadi seakan-akan apa yang mau didampingi oleh kuasa hukum dan lawyernya ini, sedangkan terdakwa tidak dihadirkan dengan alasan pandemi COVID-19. Oke. Kalau itu memang alasannya, atau kalau itu memang sebabnya kenapa Gus Nur tidak dihadirkan, kan sudah berkali-kali disampaikan. Kita, Gus Nur, semua dari yang satu resonansi dengan Gus Nur yang di persidangannya itu maupun yang tidak, semua mentaati protokol COVID. Insya Allah mentaati protokol COVID. Tidak lupa juga 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Kita ini taat hukum, kita bisa memahami situasi dan kondisi. Tapi ini sidangnya bukan main-main. Hadirkan Gus Nur. Kenapa kok tidak bisa dihadirkan? Dan ini sidangnya berkelanjutan terus, entah sampai kapan sidangnya ini. Masa mau seperti ini terus? Kalau memang sidang ini seperti ini terus, tidak dihadirkannya terdakwa Gus Nur, jadi ini publik bisa menilai, dan itu penilaiannya masing-masing. Kita kan jangan sampai penilaian publik ini negatif untuk mencari keadilan, mencari kebenaran. Ini hak wewenang dari hakim, kejaksaan. Saya pribadi sampai berpikir, dan jangan sampai juga, bagaimana mencari keadilan? Dari awal saja sudah aneh persidangannya. Tidak dihadirkannya terdakwa, pengacara wall out. Masa mau seperti itu terus persidangan? Ini dilihat sama publik, dan publik ini sudah pinter semua. Mana sila kedua ini?
kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana? Di atas hakim itu kan tidak ada foto presiden dan wakil presiden, tapi yang ada gambar Garuda, dan itu di bawahnya ada Pancasila. Apa itu sebagai pajangan saja? Apa itu cuma dilihat saja tapi tidak diterapkan? Terapkanlah Pancasila, nanti akan adanya keadilan. Kalau sidang seperti ini terus, wallahu a'lam. Kita ingin mencari keadilan dan kebenaran. Putuskan, jangan lika-liku kayak gini terus. Sedangkan Gus Nur tetap saja ditahan. Ini udah 6 bulan Gus Nur ditahan, kurang lebih. Putus akses apapun, tidak bisa bertemu dengan keluarga, dengan kuasa hukum aja tidak bisa bertemu. Lucu, ya Allah. Gunakanlah jabatan kalian dengan sebaik-baiknya, dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pegang teguh itu. Jabatan itu sementara. Seakan-akan ini ada tekanan sidangnya ini. Berbagai macam cara penangguhan diajukan dan sudah ada ratusan jaminan, tapi tetap saja Gus Nur ditahan. Janganlah kalian berbuat zalim kayak gitu. Hidup hanya sementara. Gunakanlah sebaik-baiknya. Apalagi kalian, Pak Hakim, mempunyai wewenang untuk menghadirkannya terdakwa. Gus Nur waktu itu dapat surat untuk menghadiri sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi tetap saja Gus Nur tidak dihadirkan. Panggilan yang kedua itu dapat surat lagi. Gus Nur menerima surat yang kedua itu menghadiri sidang virtual Zoom. Ya Allah, ulama yang menyuarakan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dicari terus kesalahannya, dibungkam berbagai macam cara. Kalian bisa membungkam para ulama, kalian tahan, tapi umat insya Allah sudah cerdas semua, mana yang hak, mana yang batil. Yang penting kita tetap revolusi akhlak, mainkan akal sehat, bersihkanlah hati, perbaiki akhlak. Mengingat sidang Imam Besar Habib Rizik Syihab yang kemarin, yang kedua, kenapa Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak bisa dihadirkan ke pengadilan, ke ruang sidang? Karena alasan pandemi COVID. Oke, insya Allah beliau dan kuasa hukum yang lainnya dan pengacara mentaati beliau, taat hukum.
menjalani apapun proses hukum. Begitupun juga Gus Nur dan ulama yang lainnya. Beliau sangat menghormati dan menghargai hukum yang ada di negeri ini. Taat hukum beliau. Alasan pandemi COVID. Oke. Terus Habib Rizik menyampaikan lagi inginkan hadir Habib Rizik di persidangannya itu, di ruang sidang. Katanya Pak Hakim, simpatisannya Habib Rizik banyak. Nah, Pak Hakim di persidangannya Habib Rizik, alasannya simpatisannya Habib Rizik banyak. Takut berkerumun. Insya Allah kalau Habib Rizik memberi instruksi komando kepada umat yang ingin mengikuti acara persidangannya ini, insya Allah umat itu bisa berjaga jarak ataupun mengurangi kerumunan kalau Habib Rizik yang menginstruksikan. Kalau itu memang alasannya. Nah, saya mau tahu hakim yang di persidangannya Gus Nur, alasannya apa kok Gus Nur tidak bisa dihadirkan selain COVID-19 ini? Jangan dibuat alasan COVID-19 ini. Kasihan COVID-19 corona ini dibuat kambing hitamkan. Dizolimi terus COVID ini. Seakan-akan COVID salah terus. COVID ini makhluk Allah, corona ini makhluk Allah. Kita harus minta kepada Allah untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain di sekitarnya. Ya Allah, mudah-mudahan dilindungi dari makhluk yang bernama corona ini. Itu berdoa. Tapi ikhtiar kita tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau umat Islam berwudu, itu yang paling penting. Saya mau tanya, Pak Hakim, tolong dijawab besok hari Selasa ini. Selain COVID-19, apa alasannya Gus Nur tidak bisa dihadirkan? Saya mau tahu. Semua publik dan yang satu resonansi dengan Gus Nur mau tahu apa penyebab dan alasannya selain COVID-19 Gus Nur tidak bisa dihadirkan. Saya minta tolong kepada kuasa hukum dan lawyernya Gus Nur, Pak, tolong tanyakan kepada Pak Hakim apa penyebab Gus Nur tidak bisa dihadirkan di ruang sidang selain COVID-19 ini yang menjadi acuan untuk Gus Nur tidak dihadirkannya di ruang sidang. Apa selain COVID ini alasannya? Tolong dijawab Pak Hakim ya. Kita ini mencari keadilan Pak Hakim, mencari kebenaran. Ini hanya di dunia. Kita pun berikhtiar untuk mencari keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, di ruang sidang itu. Saksi kunci tidak dihadirkan, mangkir terus, alasan terus. Kan yang merasa dihinakan, yang merasa dicemarkan nama baiknya, ya hadir. Kenapa kok nggak hadir? Alasan aja. Ingat Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Kalian nikmatilah jabatan saat ini. Kalau kalian gunakan dengan sesuai apa yang diajarkan Rasulullah, sesuai syariat Islam, insya Allah kalian akan selamat.
Gitu Pak Hakim. Bersalah atau tidak di dunia, Bapak yang memutuskan. Tapi kalau Bapak tidak menggunakan apa wewenang Bapak sebagai hakim sesuai syariat Islam, kelak Bapak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hisabnya berat, Pak. Saya kasih tahu, hisabnya berat. Nggak main-main. Karena Bapak ini wewenang yang paling tinggi untuk memutuskan bersalah atau tidaknya siapapun itu. Saya berdoa, dan saya teman-teman semua berdoa agar ulama-ulama kita, Gus Nur, Imam Besar Habib Rizik, Habib Bahar bin Ali bin Smith, Habib Hanif, dan kawan-kawan yang lain, mudah-mudahan dalam perlindungannya Allah tetap istiqomah, tetap revolusi akhlak. Kita jaga akhlak yang sebelumnya kita kurang baik dalam berakhlak, kedepannya kita mudah-mudahan menjadi baik dan lebih baik lagi. Tetap revolusi akhlak. Jangan ada kebencian kepada siapapun. Kita di sini ini mencari kebenaran, mencari keadilan. Jangan sampai umat ini menilai tidak adanya keadilan di negeri ini. Jangan sampai. Saya pesan itu. Sidang ini dilihat oleh publik. Publik ini pemikirannya masing-masing. Tapi kalau dilihat sidangnya ini, seakan-akan ini permainan zolim. Mudah-mudahan Bapak Hakim, siapapun itu yang punya wewenang, mempunyai otoritas, mudah-mudahan digunakan jabatannya dalam istiqomah menegakkan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di sidang yang ke-10 besok bisa dihadirkannya Gus Dur Takwa, agar kita bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nanti kita dibuktikan. Ini hanya pengadilan dunia. Tapi kita ikhtiar. Kita mencari keadilan dan kebenaran di pengadilan besok ini. Jangan lupa kita taat protokol COVID, jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Kita harus mentaati itu. Karena kita ikhtiar juga dan berdoa. Mudah-mudahan corona ini cepat diangkat oleh Allah. Siapapun yang sakit mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tetap revolusi akhlak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya hanya hamba yang lemah, banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan berusaha menjadi baik dan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.